Selamat datang kembali di channel Rolling Start. Kali ini kita akan membahas tentang analisis pada data untuk cross tabulation pada data kategori. Sebelum dilanjut, para sahabat dapat like, komen, dan subscribe untuk dapat menikmati video-video menarik lainnya. Langsung saja kita akan coba menggunakan data terkait dengan data kategorik ya, data-data kategorik, atau bisa misalkan kita menggunakan untuk pengujian proporsi juga bisa. Oke, misalkan gini, kita punya data kategorik gender, kemudian data pendidikan ya, data daerah misalnya seperti itu. Kita bisa melihat dari frekuensi. Nah, binomial test ini untuk melihat apakah misalkan gender nah, seperti ini. Nah, gender kan kita bagi laki-laki dan perempuan. Apakah boleh kita katakan yang kode 1 itu laki-laki itu nilainya lebih besar atau lebih kecil dari 0,5. Nah, kalau kita lihat dari sini, kalau untuk gender laki-laki maupun perempuan itu dianggap sama dengan 0,5 ya, untuk proporsinya. Kalau kita anggap lebih kecil, nah kalau yang lebih kecil tuh si laki-laki juga masih dianggap sama dengan 0,5 gitu ya. Kita bisa menambahkan confidence intervalnya. Oke, kemudian kalau kita punya misalkan nanti dia membandingkan, kita mau membandingkan untuk nanti menggunakan uji multinomial. Nah, multinomial ini misalkan kita bisa melihat ya faktor nanti berdasarkan apakah dia sama proporsinya untuk misalkan dia si pendidikan tadi kan 3. Nah, proporsinya untuk ketiga daerah. Nah, ini dianggap proporsinya dianggap sama ya. Kalau kita lihat deskriptifnya, nah SD, SMP, dan PT itu hampir-hampir sama, 8, 5, dan 7. Berarti secara ininya, expectednya kan masing-masing 7. Berarti dianggap masih sama. Ya, itu disebut juga dengan ini istilahnya uji goodness of fit gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau berdasarkan tes tertentu, kita bisa kasih per masing-masing maunya ini berapa harapannya per masing-masing. Misalkan 1 mau harapannya 8, ini harapannya 6, ini harapannya 7 gitu. Nah, ini harapannya seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa saja kita menggunakan langsung nilai dari si masing-masing expectednya. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa melakukan uji di sini terhadap tabel frekuentis, yaitu menggunakan contingency table ya. Contingency table itu untuk melihat ya, misalkan tabel 2 arah gender dengan si pendidikan, apakah ada kaitan gender dengan pendidikan. Nah, kalau kita lihat di sini secara chi-square itu ada keterkaitan. Nah, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah di sini ada beberapa jenis dari analisis korelasi ya. Nah, misalkan ini untuk data nominal ada data P dan Kramer ini nanti untuk data yang berbentuk berbentuk B kategorik ya. Nah, contingency table ini kalau lebih dari 2, ini untuk 2 kali 2 ya. Ini ordinal ya kan? Ordinal. Ini untuk 2 kali 2, ini untuk M kali N gitu ya. Ini bisa kita lihat selnya, mau ditaruh expectednya di masing-masing di sini bisa. Nah, expected nilainya seperti itu. Kemudian kalau kita misalkan nanti sekaligus di sini kita pengujian untuk datanya ya, data kita tambahkan data untuk uji korelasi untuk data-data ordinal ya, itu bisa untuk data korelasi ini. Oke, kita lihat dulu datanya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini data-data kategorik ya. Nah, data-data kategorik sebagian. Misalkan kita mau lihat ada tingkatan ya, tingkatan disiplin dan kinerja. Ini skala Likert 1 sampai 5. Nah, sebaiknya karena ini dia skala Likert dan kita anggap dia ordinal, misalkan diasumsikan ordinal, maka yang kita gunakan adalah si korelasi dari sini. Nah, kita lihat di sini berarti kita contingency table ya, data antara tadi kinerja dan
disiplinnya. Nah, di sini ya. Oke. Nah, ternyata dia tidak ada ini terhadap gender ya, terhadap kinerja. Nah, ternyata dia tidak ada korelasinya gitu ya. Kalau statistik tabelnya berapa besar korelasinya, berarti kita pakai adalah si Kendall Tau. Berapa besar korelasinya? Sebesar segini. Nilai korelasinya minus 0,526 ya, dan dia ternyata dia signifikan ya. Jadi kalau seperti ini. Nah, kemudian kalau kita mau pakai dia yang 2x2, misalkan antara datanya nominal, yaitu antara gender ya dengan jenis tontonan ya, berita atau misalkan ini ya sinetron. Nah, ternyata tidak ada kaitan antara si gender dengan jenis tontonan. Jadi yang kita pakai di sini adalah bukan Kendall tapi pakainya P ya. Gitu ya. Korelasinya sebesar 0,491. Tapi kan kalau yang kita ambil nanti misalkan jenis tontonan acaranya lebih dari 2 ya seperti ini. Ya, ini harus sinetron berita, yang kita pakai adalah nanti bisa memakai lambda. Atau memakai contingency table coefficient juga bisa seperti ini ya. Nanti tentukan jenis tipe datanya, apakah ordinal, ada tingkatan, atau hanya membedakan datanya nominal seperti itu. Ini untuk selnya menambahkan nilai expectednya ya. Nah, oke. Itu untuk yang bisa kita gunakan analisis korelasi di dalam menggunakan Gradle. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.